Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Wilson Bastian. Saya percaya hari ini keadaan kita dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur di hari yang baru ini. Kami tahu Tuhan Allah yang adil dan luar biasa. Kami rindu untuk mendengarkan firman. Biar firman ini kami boleh mengerti di hari-hari ini. Hari-hari ini semakin jahat, tapi kami tahu orang yang takut akan Tuhan akan selalu dipelihara oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada saat hari yang baru ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema takut akan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada hari ini adalah takut akan Tuhan. Kita baca di dalam Amsal pasal 14 ayat 26. Di sana dikatakan, Amsal 14 ayat 26, demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Terlalu banyak orang yang mengejar kebahagiaan dalam hidup mereka, seakan kebahagiaan itu adalah segalanya dan yang terutama. Benar saudara? Bahkan atas dasar ketakutan bahwa kebahagiaannya akan sirna. Biasanya seperti itu kita. Maka tidak sedikit orang yang menjaganya dengan berbagai macam cara. Padahal semakin mereka takut kebahagiaan mereka hilang, mereka telah terlebih dahulu dikuasai oleh ketidaktenangan. Benar? Dan itu juga melenyapkan kebahagiaan mereka. Haleluya. Kalau kita belajar di dalam Mazmur 128 ayat 1, di sana dikatakan begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Luar biasa firman Tuhan ini. Sebenarnya ini adalah formula bagaimana seseorang dapat meraih kebahagiaan di sepanjang jalan hidup mereka. Dan itu bukan dengan apa yang dunia tawarkan. Karena apa yang dunia bisa berikan sifatnya tidak kekal. Benar saudara? Sebentar saja akan punah. Jadi dunia berikan itu hanya sebentar. Hanya rasa takut akan Tuhanlah yang mampu mendatangkan kebahagiaan kekal. Asal saja kita berjalan seturut dengan perintah-perintahnya. Amin. Kalau kita belajar di dalam Mazmur 25 ayat 12, di sana dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Luar biasa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Asalkan kita takut akan Tuhan. Firman Tuhan juga katakan di dalam Mazmur 18 ayat 31, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ia adalah pemilik jalan kehidupan kita. Amin. Bagian kita saat kita takut akan Dia, maka kita akan menjauhi semua yang Ia tidak kehendaki dan melakukan apa yang disukainya saja. Benar, firman Tuhan datang kepada kita. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, maka jalan-jalan hidup kita semakin baik. Hanya Tuhan yang tahu jalan yang terbaik, yang bisa menuntun kita ke arah kebahagiaan yang sejati. Dan ini berlaku bagi setiap orang yang hidup di dalamnya, kebenaran dan menurut jalan yang ditunjukkannya. Mengikuti jalan-jalannya mungkin bukan jalan yang mudah,
karena ia bisa saja menuntun kita berjalan melalui padang gurun. Tetapi percayalah. Kita percaya saudara, amin? Harus percaya. Kalau kita baca dalam Yesaya 32 ayat 16 dan 17, di sana dikatakan di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini datang kepada kita. Di padang gurun selalu akan ada berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu sebabnya jangan pernah takut melintasi padang gurun kehidupan. Amin. Jangan takut saudara, asalkan kita berjalan bersamanya di jalannya atau di jalan Tuhan, maka segalanya akan dibuatnya menjadi indah dan penuh dengan segala berkat kebaikan. Haleluya. Ingatlah, dalam Tuhan atau dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Amin. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam Amsal 14 ayat 26 tadi, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semata-mata adalah untuk kebaikan kita. Amin. Kita baca dalam Ulangan pasal 10 ayat 12-13, di sana dikatakan seperti ini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ternyata yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Sudahkah saudara takut akan Tuhan pada hari-hari ini? Sudahkah saudara hidup dalam takut akan Tuhan? Haleluya. Luar biasa, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Jangan salah fokus saudara dengan menjadi takut dengan segala hal sedang terjadi, tetapi takut saja akan Tuhan, maka setiap langkah kita akan dipenuhi dengan ketentraman dan perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Lepaskan semua ketakutan yang tidak perlu, karena itu hanya menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kuasanya atau kuasa Yesus, dan mendukakan hatinya atau mendukakan hatinya Tuhan. Lalu seperti apakah takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Katakan amin. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Nah, kalau kita baca lagi di Amsal 103 ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi marilah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jangan takut akan dunia ini, supaya kebaikan-kebaikannya diberikannya kepada kita. Mari saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus Bapa yang luar biasa dahsyat, sebelum kami beraktivitas di hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan kami dalam segala perkara membenci kejahatan dan melakukan kebenaran, melakukan kebaikan yang Tuhan inginkan dalam hati kami. Jika pada saat ini kami ada kebencian, jika saat ini ada kejahatan dalam pikiran, rancangan kami, Tuhan pulihkan kami, ampuni kami, sehingga roh yang takut akan Tuhan berkuasa atas kami. Maka apa yang kami lakukan hari ini dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.